Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki, saya perawat yang bertugas di ruang maternitas dari pukul 2 siang sampai pukul 9 malam. Ibu, dengan ibu siapa? Dengan Ibu Sinta. Baik, ibu dengan ibu Sinta. Nah, ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang postkuret. Nah, ibu, untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, ibu, jika ibu bersedia, untuk tempatnya di sini saja ya, Bu. Ya. Baik, Bu, kita mulai ya, Bu, untuk pendidikan kesehatannya. Nah, baik, Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang postkuretase. Apa itu postkuretasi? Yaitu tindakan medis untuk mengeluarkan jaringan dari dalam rahim. Baik jaringan itu sendiri bisa berupa tumor atau selaput rahim atau janin yang dinyatakan tidak berkembang atau disebut dengan keguguran, juga mengeluarkan darah sisa persalinan. Nah, Ibu, di sini tujuannya yaitu untuk sebagai intinya, jadi kuret itu dilakukan oleh dokter untuk mengeluarkan sisa-sisa darah atau kotoran yang terdapat di dalam rahim setelah melahirkan supaya kembali bersih. Nah, kuret juga dilakukan pada pendarahan perpaginan yang tidak teratur, pendarahan hebat atau infeksi rahim, pemeriksaan kesuburan atau infertilitas. Nah, baik, Bu, selanjutnya untuk dampak kuret, yaitu yang pertama tadi yang disebutkan, yaitu ada pendarahan, lalu ada cerukan di dalam dinding rahim, lalu ada gangguan haid. Nah, selanjutnya itu dari kuret juga dapat menyebabkan infeksi jika tidak ditangani dengan baik dan benar, juga bisa menyebabkan kanker. Lalu selanjutnya yaitu, Bu, di sini saya akan menganjurkan tindakan setelah postkuretase. Nah, tindakan postkuretase itu yaitu tindakan untuk supaya kita kembali lagi normal setelah kita melakukan kuret. Di antaranya, Bu, beristirahat, lalu perhatikan tanda-tanda vital. Nah, Bu, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan tidak, Bu? Baik, Bu, jika ada yang perlu ditanyakan saya lanjut lagi ya, Bu, untuk materinya. Lalu di sini ada cek pendarahan. Nah, di sini kita mengecek pendarahan itu supaya kita tahu seberapa banyak pendarahan yang dikeluarkan oleh ibu. Lalu selanjutnya yaitu hindari mengangkat beban karena dikhawatirkan akan menyebabkan pendarahan. Nah, ibu, setelah ibu dilakukan kuret, ibu hindari yang mengangkat barang-barang yang berat supaya tidak dapat menimbulkan pendarahan kembali. Nah, Bu, baik, selanjutnya yaitu menjaga asupan makanan dengan gizi yang seimbang. Nah, di sini, Bu, sangat penting menjaga asupan makanan supaya mempercepat pada kesembuhan ibu. Lalu selanjutnya yaitu meminum obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Nah, nanti ibu, obat yang sudah diresepkan oleh dokter, ibu bisa meminumnya dengan secara teratur. Apakah saya perlu buatkan catatan, Bu, untuk ibu mengingat pemberian minum obatnya? Boleh. Baik, Bu, nanti saya akan membuatkan catatan ya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu waspada terhadap demam bila setelah kuret. Nah, Bu, jika ada demam setelah kuret, ibu harap waspada ya, Bu. Ibu bisa langsung melapor pada perawat atau pada dokter. Lalu selanjutnya lakukan ke dokter secara berkala untuk menghindari infeksi yang mungkin terjadi. Nah, Bu, jika nanti ada infeksi atau ibu merasa demam, ibu langsung hubungi dokter ya, Bu. Nah, Bu, apakah sudah paham, Bu, untuk materinya? Paham. Ada yang perlu ditanyakan tidak, Bu? Tidak. Nah, baik, Bu, kalau boleh, Bu, saya izin bertanya ya, Bu. Jika ibu setelah dilakukan kuret, apakah ibu dilarang untuk mengangkat beban yang berat? Ya. Ya, baik ya, Bu. Jadi ibu sudah mengingat ya apa saja yang tidak boleh dilakukan ketika selesai kuret. Baik, Bu, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan saja. Jika tidak ada yang perlu ditanyakan, saya izin pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.